la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebagian orang bertanya, ruh yang mana yang keluar ketika kita tidur itu? Kenapa kita bisa disebut mati? Padahal kita masih bernapas. Ternyata ada pembagian-bagiannya. Tidur itu disebut mati, dan orang meninggal itu disebut mati juga. Ini pembahasannya kajian roh. Masalah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kajian, ada yang bertanya, yas'alunaka anir ruh. Jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Tidak banyak mereka yang mengetahuinya, hanya sedikit. Selanjutnya berserah kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, dimulai dengan sering berselawat kepadanya. Kemudian ketika mendengar namanya, kita langsung berselawat. Dimulai dari hal-hal kecil. Ada yang mewiridkannya 10 kali sehari, ada yang 10 kali setiap sholat, ada yang 100 kali sehari. Semua itu baik. Semoga kita nanti diakui dan mendapat syafaatnya. Itulah jelas pasti janji Allah. 1 kali saja kita baca, kita dapat balasannya minimal 10. Apalagi kita wiridkan 10 atau 100. Udah pesawat tadi? Enggak. Pengen lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh az-zikra yang kami muliakan, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kajian kita subuh ini, langsung kami buka ini, terbuka di sini. Keutamaan siwak dan perintah bersiwak. Masalah. Sebelum masuk ke kajian ini, kami ceritakan sedikit keajaiban malam ini, yaitu ketika mau sholat tahajud, tiba-tiba udah ada Al-Maidah namanya bahasa kitanya. Tiba-tiba ada hidangan di masjid, ada beberapa bungkus nasi goreng, masya Allah. Langsung kami ucapkan Al-Maidah. Kalau ketika di zaman Belanda dulu namanya waktu Siti Maryam ya. Kalau dia memang dapat dari surga, diantar oleh malaikat. iya. Namun kalau sekarang ya nggak mungkin pula malaikatnya sekarang di sini, tapi sebagai gantinya manusia itulah Malaikat. digerakkan Allah hatinya sebagai pengganti malaikat mengantarkan hidangan ke Masjid Al-Istiqlal ini untuk dinikmati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang mengantar hidangan itu kita doakan murah rezekinya, Amin. panjang umurnya, Amin. semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Islam adalah agama yang mencintai kesucian dan kebersihan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan dengan sangat kepada umatnya untuk bersiwak. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asukku ala ummati la amartuhum bisawaki ma'a kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi
maaf kepada yang merokok, kalau ada merokok itu sebaiknya kumur-kumur juga sebelum sholat, atau ya kalau tadi bersiwak katanya kan, kalau ini sebaiknya berkumur-kumur, karena anggaplah itu seperti makanan kan, tentu di dalam mulut kita ada asap. Sebelum berwuduk sebaiknya berkumur, atau kalau setelah berwuduk dia merokok, ya berkumur-kumur juga lah setelah merokok itu baru sholat lagi. Kalau bisa jangan merokok lagi kan gitu. Ada yang merokok juga lagi sempat-sempatnya merokok setelah wuduk sebelum sholat. Ada hal-hal kecil sebenarnya yang harus kita perbaiki supaya ibadah kita lebih bagus. Di dalam hadis yang lain disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Atshartu alaikum bisawak." Aku telah banyak memberi peringatan kepada kalian untuk selalu bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Di dalam hadis yang lain disebutkan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sawaku mutahharatun lil hamma mardatun lirrabb." Bersiwak itu dapat mensucikan mulut dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasa'i. Huzaifah juga berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-sawak." Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir ini Syuraih bin Hani pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu?" Qalat bis-sawak. Dengan aktivitas apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali jika masuk ke rumahnya? Aisyah menjawab dengan bersiwak. Berarti sering Nabi itu bersiwak. Pertama setiap bangun malam, kemudian diperintahkannya, kalau tidak memberatkan diperintahkannya setiap sholat, berarti dia melakukannya. Kemudian setiap mengawali masuk rumah, beliau juga bersiwak. Ada hal-hal kecil sebenarnya yang harus kita perhatikan, seperti ketika hendak buang air kecil. Zaman sekarang ini kalau kita perhatikan ada percikan halus di WC itu sebenarnya. Kita harus hati-hati. Dan jelas air kencing itu najis ya. Sementara WC itu didesain sedemikian rupa sehingga pasti memancar ya, ada percikannya kan. Itu harus dijaga sebenarnya. Dijaga celana kita biar jangan kena percikannya. Kalau kena kaki nanti kan harus dicuci. Itu saran yang bagus dari teman saya dulu, katanya kalau kamu buang air kecil di WC sebelum berwudu, jagalah bahwa ada percikan halus, karena itu nanti bisa ya jelas tidak bagus kan untuk dibawa sholat. Kalau kita pakai celana panjang, percikan halus itu kena ke celana kita, otomatis kurang bersih, membuat najis. Alangkah baiknya diangkatlah celananya ke lutut kan gitu, atau dijagalah percikannya itu, atau disiram, jangan sempat mengenai celana atau kaki kita. Kalau kaki bisa dicuci, kalau celana harus diganti. Ada sebagian kita tidak sadar itu, jadi kalau itu disampaikan menjadi ilmu yang baik sebenarnya, itu disampaikan untuk dijaga-jaga, karena itu salah satu kesucian yang harus dijaga selain berwudu. Dan selanjutnya jamaah sholat subuh zikra yang dimuliakan Allah, hadis-hadis
di atas menegaskan bahwa bersiwak dapat menyucikan dan membersihkan mulut. Bersiwak juga merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW secara khusus dalam perkara-perkara yang disyariatkannya untuk bersuci dan membersihkan diri, seperti sholat atau ketika terjadi perubahan bau mulut. Rasulullah SAW sangat senang dan sering bersiwak, serta sering memerintahkan para sahabat untuk bersiwak. Zaman sekarang ini saya belum pernah juga sih, tapi pengen ada Pak Haji kira-kira jualan itu siwak ada ya? Ya nggak apa-apa kalau belum ada, kita sementara pakai brus gigi sama Pepsodent nggak apa-apa lah. Nanti kalau dapat ya sesuai sunnah kita beli siwak ya Pak Haji ya, sesuai anjuran Rasulullah. Pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran di atas adalah satu, penekanan terhadap sunnahnya bersiwak. Yang kedua, keutamaan bersiwak dan ia dapat mendatangkan keridhaan Allah serta menyucikan mulut. Dan yang ketiga, lebih ditekankan untuk bersiwak ketika hendak mengerjakan sholat, ketika bangun tidur, serta ketika masuk ke dalam rumah. Demikianlah ceramah singkat kita subuh ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.